Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renadi Sumunggaran. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai audit sistem informasi menggunakan framework COVID-5 pada PT Media Cetak. Yang pertama itu, saya akan membahas permasalahan. PT Media Cetak sebagai salah satu perusahaan media besar di Indonesia menggunakan Microsoft System Center untuk memfasilitasi pengaduan masalah dari setiap divisi perusahaan. Tujuannya adalah agar setiap keluhan, terutama yang berkaitan dengan TI, dapat segera diatasi. Namun, sistem ini masih memiliki keterbatasan. Semua pengaduan yang masuk secara otomatis dikategorikan sebagai insiden, sehingga tim TI harus memilah-milah keluhan secara manual untuk menentukan mana yang sebenarnya lebih mendesak atau mana yang hanya masalah kecil. Proses manual ini memakan waktu dan dapat memperlambat penyelesaian masalah yang pada akhirnya mengganggu efisiensi operasi perusahaan. Permasalahan ini menunjukkan bahwa sistem manajemen TI di perusahaan belum optimal dan mendukung kelancaran kerja tim. Selanjutnya, metodologi penelitian. Untuk mencari solusi atas masalah ini, peneliti menggunakan kerangka kerja COVID-5, standar internasional yang banyak dipakai dalam tata kelola dan manajemen teknologi informasi. Fokus utama penelitian ini ada pada domain Deliver, Service and Support atau DSS, terutama proses DSS 03 yang berfungsi mengelola insiden dan layanan TI. Dalam praktiknya, peneliti mengumpulkan data melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait dan melakukan observasi langsung untuk melihat bagaimana proses manajemen keluhan dijalankan di perusahaan. Dengan data yang terkumpul, peneliti bisa mengevaluasi efektivitas sistem yang ada berdasarkan standar COVID-5, sehingga area-area yang perlu diperbaiki bisa diidentifikasi secara jelas. Selanjutnya ada tahapan penelitian. Proses penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan yang terstruktur untuk mendapat hasil yang komprehensif. Yang pertama, menggunakan tahapan studi literatur. Peneliti mempelajari konsep audit sistem informasi dan memahami kerangka kerja COVID-5 secara mendalam. Ini dilakukan agar analisis yang dilakukan benar-benar sesuai dengan standar yang berlaku. Yang kedua, penentuan domain and proses. Berdasarkan permasalahan yang dihadapi, peneliti menentukan domain DSS 03 sebagai fokus audit karena berkaitan langsung dengan pengelolaan insiden dan layanan. Yang ketiga, pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengelolaan keluhan di perusahaan serta melalui observasi langsung. Ini memastikan bahwa data yang didapat relevan dan akurat. Yang keempat, analisis data. Data dianalisis menggunakan model kapabilitas proses COVID-5 yang menilai kemampuan proses perusahaan dari skala 0 hingga 5. Dalam hal ini, perusahaan dinilai memiliki tingkat kapabilitas 2,8 yang berarti proses sudah berjalan tetapi masih ada ruang untuk perbaikan. Yang terakhir ada penyusunan rekomendasi dan laporan. Berdasarkan hasil analisis, peneliti menyusun rekomendasi dan menyampaikan hasil peneliti kepada perusahaan. Rekomendasi ini diharapkan bisa menjadi acuan bagi perusahaan dalam meningkatkan kapabilitas sistem pengelolaan keluhan mereka. Yang terakhir ada rekomendasi. Yang rekomendasi di sini saya merekomendasikan mengganti atau mengembangkan aplikasi yang lebih sesuai. Sarankan agar perusahaan mempertimbangkan untuk mengganti aplikasi Microsoft System Center dengan sistem yang lebih mampu secara otomatis mengklasifikasikan keluhan berdasarkan jenis dan urgensinya. Dengan otomatisasi ini, tim tidak perlu lagi mengelompokkan keluhan secara manual, sehingga proses penyelesaian masalah menjadi lebih cepat. Yang kedua, penerapan fitur dokumentasi dan pelaporan yang terintegrasi. Untuk meningkatkan transparansi dalam penanganan masalah, disarankan untuk menambahkan fitur dokumentasi pada aplikasi yang ada. Dengan adanya fitur ini, semua tahapan penanganan masalah bisa terdokumentasi dengan baik.
sehingga perkembangan status penyelesaian masalah dapat dipantau secara lebih jelas. Yang ketiga, penjadwalan dan pengingat untuk penutupan masalah. Rekomendasi ini mencakup pengembangan sistem notifikasi bagi tim TI dalam memastikan semua keluhan diselesaikan hingga tahap akhir. Hal ini bisa membantu dalam menghindari masalah yang ditutupi tanpa penyelesaian yang tuntas. Yang keempat, evaluasi kuantitatif risiko TI dan manajemen biaya. Melakukan evaluasi risiko yang lebih terukur akan membantu perusahaan memahami potensi kerugian terkait insiden TI dan menentukan anggaran yang tepat. Transparansi anggaran juga Transparansi anggaran juga penting, terutama untuk divisi helpdesk dan service atau HDS, agar semua divisi dan dapat saling berkoordinasi dengan lebih efisien. Rekomendasi yang terakhir itu ada pengembangan kapabilitas karyawan. Sebagai bagian dari peningkatan yang berkelanjutan, pelatihan bagi karyawan sangat disarankan, terutama untuk mempercepat respon dalam menangani keluhan. Dengan pelatihan yang tepat, karyawan akan lebih siap dalam menangani berbagai jenis masalah tanpa harus selalu mengandalkan bantuan sistem otomatis. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.